serba ada, selalu ada untukmu. Halo Sobat Kom, apa kabar? Setiap pada perpisahan pasti ada pertemuan. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah program Serba, obrolan serba ada, yang tayang di channel YouTube Radio Praja TV Kota Bontang setiap hari kerja. Dan hari ini kita berjumpa untuk berbincang ngobrol seputar kegiatan yang sangat menarik menjelang bulan suci Ramadan, yaitu upaya dari remaja-remaja Kota Bontang untuk berbagi, membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ada kawan-kawan dari The Power of Gotong Royong. Halo Mas Uut. Halo Mas. Sama Mas Orip. Ya, halo Mas. Atau ya kita panggil Mas saja ya. Siap, siap. Terus kalian panggil saya Dek gitu ya. Lebih mudah. biar agak lebih mudah saya gitu kan. Dan hari ini saya sengaja nggak pakai kacamata. Jadi kalau ada yang mau komen kenapa nggak pakai kacamata, ya biasalah ya. Biar ada sedikit perbedaan dengan edisi-edisi sebelumnya. Nah, Mas Uut dan Mas Orip, kenapa nih namanya The Power of Gotong Royong? Perkenalkan, nama saya Peton Korip. Kenapa nama aksi kita The Power of Gotong Royong? Ini mungkin bermula dari tahun 2020 di mana kita terkena pandemi ya. Pandemi yang orang susah kesana kemari. Terus mungkin dari teman-teman semua itu kayak aduh bosan nih di rumah aja. Kayak nggak ada apa-apa. Terus orang-orang itu pada sibuk di rumah. Terus ada berita yang kekurangan masker. Awalnya sih dari situ, kekurangan masker. Terus kita ini teman-teman semua berinisiatif, ayo dong kita bikin semacam perkumpulan. Kita bantu ya bikin galang donasi untuk kasih ke tim medis atau orang-orang pinggir jalan yang membutuhkan. Ya kita sebenarnya tuh bodo amat pas pandemi itu kena COVID atau enggak, yang penting kita tersalurkan niat baik kita. Jadi dari situ sudah nama 1000 box itu muncul. Jadi dari teman-teman semua yang pengen berbagi, kita wadahi, kita ajak orang-orang untuk ikut ke kami, bantu yang nggak takut sama virus. Ya udah akhirnya kita bismillah aja. Selama tahun 2020 itu kita ngadakan aksi bagi-bagi masker yang awalnya hanya 100 masker, terus banyak orang ikut juga membantu. Mas ini saya sumbang kain. Terus ada penjahit juga yang mau bantuin jahitin. Akhirnya kita terkumpul sekitar ada berapa ya? Kayaknya sekitar hampir 500. Dari situ trigger kami tuh muncul, oh ternyata banyak orang-orang baik yang nggak mau terlihat tapi pengen lewat dari kami. Jadi terbentuklah aksi dari teman-teman semua. Kita bilang ya sudah, kita The Power of Gotong Royong sudah. Kita saling bantu aja sesama. Jadi awalnya tuh karena pandemi, ngelihat orang butuh masker. Kemudian maskernya langka di pasaran, kalaupun ada harganya mahal, tergugah untuk membantu melindungi masyarakat dengan memberikan masker. Itu ide itu munculnya dari Mas Korip sendiri atau ada beberapa orang pada saat itu? Awalnya itu dari saya sendiri, cuma saya ngelihat dari teman-teman yang ada di Balikpapan, dia menggunakan dana pribadi untuk bikin masker dari kain. Jadi kami mencoba untuk mengcopy paste. Cobalah kita bikin di Bontang nih. Apalagi kemarin masker itu kan benar-benar langka ya. Benar. Satu masker ini harganya bisa sampai 100.000, padahal kalau harga normalnya kita 30.000, 40.000. Nah itulah yang bikin masker tuh langka. Seperti itu. Jadi teman-teman semua welcome. Akhirnya kita bikin. Kita ada Widar, ada teman-teman yang lain ikut membantu. Semuanya teman-teman semua itu dari teman-teman sekolah sih, kenal-kenal semua. Jadi kita enak untuk komunikasinya, lebih cepat dalam mengkoordinasi semua itu. Itu. Ke teman-teman sekolah, dan kalian memang remaja Kota Bontang. Iya, betul. Jadi tidak terlalu sulit untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan sekolah.
Awalnya 100, bergerak 500, Ya. berhenti di situ atau tetap lanjut? eh tetap lanjut tapi dengan aksi yang berbeda. Oh, Nah, itu cuma trigger di awal kita melakukan aksi bagi-bagi masker, berlanjut dari bagi-bagi sembako iya, Ya, sampai ke 1000 box. sampai ke 1000 box. sampai ke 1000 Ya, box. itu trigger di awal kami melakukan aksi sosial ini seperti itu. Jadi tahun 2020 Mm-mm. dan sekarang tahun 2025. Iya. Continuous kah? Atau ada masa-masa yang kalian dengan kesibukan atau lain sehingga ada tahun yang terlewatkan gitu? Di tahun 2024 sih. Hmm. Kan kita kan berteman kan dari belum punya pasangan, Oh, gitu. menikah, punya anak. Oh, Jadi pas 2024 itu kan ada sekitar 3 teman, 4 teman yang tiba-tiba bukan tiba-tiba sih. Ya melahirkan. Jadi kayak bagian bendahara kami, sekretaris kami. Waduh, udah kita cut dulu deh. Jangan gitu. dipaksa, takutnya nanti soalnya kan ini kan perihal kepercayaan ya. Ya. Masalah uang ini kan kami juga takut nyerahin ke orang lain. Oh, Jadi iya, ya sudah kita jangan memaksakan diri untuk melakukan aksi ini. Takutnya di situ. Jadi tahun 2004 itu tadi kayak 2024. 2004 kemarin. Ya, kami Lebih kepada kesibukan dari masing-masing dulu. kalian masing-masing. Iya. Bukan karena ada bencana atau ada beban gitu ya. Bukan. Tapi lebih Lebih untuk membesarkan anak dulu sih Oh, kayak gitu. teman-teman itu. Bener. jadi apa namanya lebih fokus ke keluarga terdekat Ya, dulu. benar. Ini anak udah besar-besar, Ini kan sudah setahun lebih, sudah mau setahun ya, jadi lebih gampang sih mereka untuk kayak istri satu. alhamdulillah masih satu, anak dua. Nggak ada rencana nambah gitu. Alhamdulillah anak aja. Ini kalau saya bilang istri takutnya nanti kalau dipotong sih aku mau bilang berapa dah? Ya enggak lah. Nah, tetap satu lah, Pak. Alhamdulillah tetap satu sampai akhir hayat insya Allah. Awalnya tahun 2020 karena ada pandemi, buat aksi untuk kumpulin masyarakat, membantu masker, sembako. Nah, kenapa kok sekarang nih tiba-tiba lari ke 1000 box kabarnya? Oh gitu. Hmm. Jadi dari tahun 2020 kami ngadain aksi dari masker, bagi-bagi sembako, terus ada ini juga ya. bantu. Siapa yang Pak Komar ya? Oh ya, kita gotong royong bangun rumah. Oh, pernah juga. Pernah kita bangun rumah. Tolong di- dong rumah kita. Kenapa? Nyerakat kan? Iya. Di Tolong bagian rumah nyerakat kita sana. lah ya. Tahun ini ya. Boleh kita open donasi buat Tapi gimana ya open donasinya ya? Jadi Iya, itu iya, lanjut. Oh. jadi itu ceritanya di up di Facebook ada seorang bapak punya anak 5 masih kecil sama istri. Tinggal di gubuk Kayak kebun gitu dia. kebun. Jadi kami kan cobalah ke sana mengkonfirmasi itu. Iya. Bener nggak berita Benar ini? enggak? Ternyata memang medannya sangat luar biasa. Dari nyerakat kiri kita lewat holding Pama. Iya. Terus kita lewatin lagi jalan lumpur. Itu mungkin ada sekitar 20 menit sampai 30 menit baru sampai ke situ. Ternyata sejauh itu. Setelah kita lihat memang tempatnya gubuk. Kayak kurang layak pakai. Itu sebenarnya kalau di kebun itu Buat kayak istirahat aja. buat istirahat untuk ini untuk pekerja kan, cuma ini dipakai untuk tinggal. Iya. Jadi dari situ sudah kita tergugah, ayo kita bismillah kita rangkul semua komunitas ikut bantu. Jadi mulai dari situ kita sebar flyer untuk bikin donasi dan alhamdulillah supportnya banyak. Ada yang Iya, sumbang iya, iya. semen, sumbang mobil untuk mobilisasi, sumbang sembako untuk anak-anaknya, sama sumbang tenaga untuk ngebantuin. Iya. Jadi alhamdulillah ternyata sebenarnya orang baik di Bontang ini banyak, cuma nggak ada yang Banyak. mewadahi. Betul. Ya, itu Masuk seperti saya itu. baik Nah sebenarnya. itu. baik mengharap gitu. Tadi saya dengar tuh hampir saya kira wah ada yang bantu mobil, pengen ternyata mobil untuk mobil sewain saja. aja, sewain. Sewain mobil. Rumah langsung sama mobilnya. Jadi ternyata kalian ini apa ya luar biasa ya kalau dari tahun 2000 sampai sekarang Iya. terus fokus
membantu orang-orang yang dalam tanda kutip kekurangan, tidak hanya fokus ke masker, sembako dan lain-lain, tapi sampai ke rumah juga betul. Kalian bisa bantu gitu ya. Ini kenapa nggak jadi wakil rakyat? Nah, kita balik ke pembicaraan kita awal tadi. Ini kan kalian bilang rencananya nih akan bikin lagi aksi menjelang bulan suci Ramadan dengan aksi 1000 box. Ya. Fokus di 1000 box atau akan ada misalnya pembagian bantuan uang dana tunai atau bagaimana? Ya. Kalau untuk di tahun ini Mas, dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kan dari 2020 itu udah kita adakan ya 1000 box ini. 1000 box berkah Ramadan dari The Power of Gotong Royong. Tadi juga sudah disampaikan kenapa di tahun 2024 itu kita nggak bisa melaksanakan kegiatan itu. Ya mungkin dari saya pribadi kerja, teman-teman juga sih pas baru lahiran, teman-teman juga udah ada yang ngurusin istri dan anaknya kan. Akhirnya di tahun 2025 ini sebenarnya kangen Mas di tahun 2024 itu. Kenapa sih akhirnya kita nggak ngelakuin kegiatan yang sebenarnya itu banyak juga orang menunggu. Iya. Karena kita udah tahun lalu itu udah kita sounding di media sosial. 1000 box ini bakal kita hadirkan atau enggak ya? Udah kita tanya, ternyata orang banyak mau tapi kita yang nggak siap. Iya. Takutnya kok memaksakan, ya takutnya tidak maksimal. Apalagi ini masalah kepercayaan yang tadi dibilang sama Bang Korip kan, kepercayaan orang banyak ke kita. Mengolah donasi itu kan sebenarnya nggak gampang ya. Iya. Gimana kita jaga kepercayaannya orang, terus kita salurkan ke harapan yang tepat sasaran seperti itu. Iya. Di tahun ini 1000 box, terus akhirnya saya Mas Uus selaku ketua panitia di tahun ini ingin berikan warna yang berbeda. Selain 1000 box ini pengen ngajakin teman-teman yang lain, kita merekrut panitia yang alhamdulillah kuota panitianya ini udah terpenuhi sekitar 20 orang. Volunteernya kita juga rekrut yang insya Allah kalau misalnya terpenuhi ada 30 orang. Nah semua ini kita pengen ngajakin mereka, ayo nih kita lebih care lagi ke dunia sekitar. Karena fokusnya nanti selain 1000 box ini kita pengen bantu dari kegiatan tugas dari dinas sosial yang pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Bontang. Teman saya sempat ngobrol sama teman-teman yang dari Dinsos, saya juga udah dikasih lihat ternyata ada Mas. Dan itu pun saya pun pribadi baru tahu ternyata se-ekstrim ini ternyata ya kemiskinan yang ada di Bontang ya. Mohon maaf mungkin kemarin saya dapat info dari dinas sosial yang suaminya itu dia disabilitas, yang istrinya itu ODGJ tapi dia punya anak kecil-kecil. Nah akhirnya kan kita juga pasti bakal tergerak juga. Nggak mungkin kita mungkin orang yang apalagi di kota Bontang ini terkenal dengan kota yang kaya kan Mas ya. Makanya kita ya udah kita kenapa sih kita nggak jadi wadah lagi buat salurkan itu. Artinya sebesar apapun kemampuan keuangan pemerintah daerah, tapi kan mereka memiliki keterbatasan kan. Betul. Keterbatasan artinya tidak mungkin dinas sosial itu fokus ke satu orang. Betul. Nah jadi kalian ini sebagai sekarang komunitas atau LSM atau kami ini komunitas. Komunitas ini bagaimana caranya bersama-sama dengan pemerintah bergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip membutuhkan bantuan itu tadi. Nah tadi panitia udah terbentuk, nanti kita akan ngomongin apa nih gerakan-gerakan yang akan kalian lakukan dalam upaya mendukung keinginan kalian untuk dapat berbagi pada bulan suci Ramadan nanti minimal dengan membagikan 1000 box. Bagaimana cara membagikannya, bagaimana upaya kalian, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut ini. Dan Sobatkom tetap di Radio Praja TV, kita dalam Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada.
untukmu. Ya, kembali di Oserba dan tetap di channel YouTube Radio Praja TV. Jangan lupa like, berikan komentar Anda, apa saja yang Anda ingin kami tampilkan dalam perbincangan di acara atau program Oserba ini. Dan hari ini kita masih bersama kawan-kawan dari komunitas The Power of Gotong Royong yang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi mereka berencana akan membagikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan paling sedikit 1.000 box. Nah, tadi kita telah berbincang-bincang, panitianya udah dibentuk. Insya Allah, Berapa insya Allah. orang panitianya? Total itu ada sekitar 30-an. Dibagi dalam seksi-seksi apa aja tuh? Yang jelas pasti ada acara, Hmm. tapi itu udah ada ketua, sekretaris, bendaharanya, seksi acaranya ada, terus perlengkapan pasti, Hmm. humas, bagian konsumsi karena kita pasti berhubungan dengan langsung dan konsumsi. Iya. Nah, terus nanti ada sesi media sosial dan komunitas karena sejauh ini dengan kegiatan-kegiatan yang kemarin kita itu selalu ngajak komunitas-komunitas yang lain juga, termasuk media-media sosial yang ada di Bontang. Iya. Gitu. Jadi kita memang melibatkan banyak orang di aksi ini. Iya. Kalau kita aja kan pasti pembagian 1.000 box itu bakal nggak maksimal. Benar. Triggernya kenapa? Tadi kan belum dijelaskan ya. Kenapa ada 1.000 box? 1.000 box itu sebenarnya cuma penamaan aksi ini. Kami juga nggak expect bakal sampai 1.000. 1.000. Ya udah kita misalnya kita kan mau niat baik, ya Ya. sudah niat baik pasti dilancarkan lah ceritanya. Jadi kami sudah kasih nama 1.000 box berkah Ramadan. Kita share di tahun 2021 itu kita mulai. Kok ternyata banyak input yang kita dapat. Mas, Ya. kami mau donasi. Donasi berapa? 3 box untuk ini gitu. Jadi banyak orang yang donasi, banyak juga orang yang ngasih kotakan juga ke kita. Jadi juga ada warung-warung ngasih kotakan ke kita. Jadi konsep 1.000 box ini kami benar-benar memanfaatkan UMKM di Bontang. Iya, iya, iya. Jadi orang-orang yang berusaha di bidang food Iya. kita kasih nih jatah. Mm-mm. Misal dari 1.000 itu kami pecah dari 20 UMKM. Jadi per UMKM dapat 50 kotak. Iya, iya. Jadi benar-benar uang yang kita pakai uang yang kita pakai untuk kegiatan ini kita Salurkan lagi untuk UMKM. teman orang-orang UMKM yang ikut membersamai kami. Iya, iya, iya. Iya. Jadi semua ikut terlibat di aksi ini. Dan untuk sasarannya kemarin kami melibatkan kayak dari panti asuhan, panti jompo, orang-orang pesisir, orang-orang masjid juga ada sama. Jadi selama 3 tahun kami menyasarnya ke situ. Di tahun 2025, Widar sebagai panitia coba nih kita cari orang yang lebih tepat sasaran lagi. Ternyata pas dicari di datanya di Dinas sos, sosial. Iya. ternyata masih banyak orang-orang yang dari segi penghasilan memang sangat kurang. Memang curang. Makanya kami bikin aksi yang berbeda. Selain ada 1.000 box, ada juga tadi tabungan untuk anak Widar? Tabungan untuk anak Dua kecil. apa? Iya. Iya, jadi sebenarnya itu Tabungan buat di anak-anak. collab. Dua aksi itu di collab. Jadi ada 1.000 box sama namanya Widar? Serambi, kalau Serambi. nggak salah. Serambi semangat Ramadan berbagi. Ya. Oh. Jadi sebenarnya ini kolaborasi dari 1.000 box dan acara Serambi untuk 1.000 berkah. anak-anak yang kita mau belanjakan dari tabungan dari donasi itu. Jadi konsepnya itu tabungan itu bakal digunakan untuk membelanjain anak-anak yang kurang membutuhkan. Jadi konsep donasi yang kalian lakukan ini bebas gitu ya. Bebas dalam artian orang mau nyumbang dalam bentuk makanan jadi Ya. atau orang kepengen ngebantu atau nyumbang dalam tunai. Iya. Dan itu juga dihimpun semuanya. Betul. Apa ada rekening Oh, rekening ada. rekening Kalau khusus? untuk rekeningnya itu kami langsung ambil dari rekeningnya bendahara kami. Hmm. Udah kita nanti biasanya
insya Allah nanti kita bakal share flyer ini di 1 Maret di awal puasa, dan mungkin kita bakalan close donasi itu di sekitar minggu ketiga pas puasa. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tahun ini kan memang target insya Allah masih sama 1000 box, tapi kita juga butuh dana yang mungkin bisa dibilang lebih banyak ya Mas ya, karena Amin. kita ada kegiatan yang lain juga. Nah, harapannya kami nanti mau mengajak teman-teman semua, kalau misalnya mau donasi silahkan ke kami. Kalau misalnya memang waktunya tidak ada untuk berbagi, Ya. percayakan sama kami, seperti itu. Ya, mungkin nggak hafal nomor rekeningnya ya. Betul. Tapi nanti kita akan tayangkan di apa namanya di bawah atau di atas atau di samping. Jadi nanti apa nama Sobatkom yang menyaksikan program ini dapat berpartisipasi untuk bersama-sama menyemarakkan bulan suci Ramadan, kita beribadah dan beramal melalui kawan-kawan di Power of Gotong Royong ini. Jadi sudah dijelaskan bantuannya bisa tunai, bisa juga nanti menghubungi Sekretariat Panitia yang juga nanti akan kita cantumkan. Apakah Anda akan mengirim makanan jadi atau tunai atau hal-hal lainnya, bisa Sobatkom komunikasikan dengan kawan-kawan panitia The Power of Gotong Royong. Nah, itu pembagiannya. Kalau misalnya target 1000 box, apakah dibagikan dalam 1 hari atau ada durasi tertentu atau bagaimana? Iya Mas, kita sejauh ini tuh baginya langsung 1 hari. Di 1 hari itu dengan 1000-an. Kalau tahun lalu kan selalu alhamdulillah selalu tercapai Mas ya. Terakhir itu ada di 1230-an. Alhamdulillah. Kita salurkan semua nasi kotak itu 1 hari aja. 1 hari. Betul. Jadi kita kan udah sebelum hari H kita udah koordinasi sama UMKM Ya. berapa jatah yang kita kasih ke mereka. Nanti misal di jam 4 sore udah Ya. ada ready, sudah harus ready di 1 titik. Jadi di 1 titik itu dengan relawan-relawan yang ada yang udah kita rekrut. Kalau dari tahun kemarin itu relawannya dari komunitas-komunitas, delegasi dari komunitas ngasih 2-3 orang, mereka hadir, mereka yang bantu. Dari semua UMKM yang sudah merapatkan nasi kotaknya ini, nasi boxnya ini, kita bakal hitung lagi. Misal di UMKM A Ya. 100, kita data sampai dengan benar-benar sesuai dengan data yang kita punya, udah 1000-an. Nanti kita bagi-bagi Mas. Kan itu tadi ada sempat disinggung ya sama Ya. Bang Korip. Penyalurannya itu ke panti asuhan, panti jompo, masjid-masjid. Terus biasa kita juga ke jalan yang misal kan sejauh ini kita juga mungkin Mas juga pernah lihat yang Ya. kayak ada yang bawa gerobak, ya itu juga kita lihat. Ya, ya, Teman-teman ojol juga ya. sering kami kasih, alhamdulillah. Situ udah selesai penyalurannya. Dari semua titik ini akhirnya kita bagi Mas. Misal di titik A itu 100, Ya. tapi nanti di titik B itu bisa jadi lebih atau Ya. bisa jadi kurang. Benar. Seperti itu. Nanti setelah kegiatan 1000 box ini selesai penyalurannya, kami nanti ada buka puasa bersama. Buka puasa bersama relawan-relawan dan panitia. Iya, iya, Nah, iya. jadi nanti nasi kotaknya itu yang kemarin sudah kita dapatkan, ya itu juga yang bakal jadi konsumsi kita. Tapi sejauh ini ada juga sumbangan-sumbangan yang masuk yang khusus untuk ke panitia aja. Iya. Tapi semua dana yang masuk atau bantuan yang masuk semua itu kita salurkan langsung habis di kegiatan itu. Iya. Benar. Tambahan sedikit. Jadi di aksi ini 1000 box berkah Ramadan kemarin kita benar-benar transparansi. Jadi setiap hari kita update. Ya, betul. Misalnya 2 minggu kita update, berarti 20 flyer juga kita update setiap hari. Iya, iya, iya. Supaya tahu kan, jadi nilainya yang berkumpul berapa. Jadi insya Allah kami menghindari hal-hal yang kayak, wah ini berapa nih dananya? Benar. Kami takutin di situ kan. Iya. Jadi ini 3 tahun berturut-turut kami kayak gitu, nanti di tahun ini juga kami bakal update setiap hari untuk flyernya. Iya. Jadi orang tahu kan donasi yang terkumpul berapa,
kekurangannya berapa. Siapa tahu kan kita nggak tahu tiba-tiba ada orang uang 5 juta nganggur Ya, transfer ke kami kan benar. kayak gitu. Jadi kalau yang saya lihat dari perjalanan kalian dari tahun 2020 sampai sekarang itu tetap eksis, itu berarti kepercayaan masyarakat tuh tetap ada. Ya. Dan itu yang harus kalian jaga Iya. benar-benar. Jangan sampai orang suatu saat berpikir cari komunitas yang lain lah gitu kan. Iya, betul. Jadi memang harus benar-benar transparan. Apa yang dimasuk, apa yang keluar itu benar-benar disampaikan dengan baik ke semua donatur. Nah tadi saya pikir itu semuanya ke jalan ya, ternyata tidak ya. Enggak, Mas. Akan lebih menarik, lebih cepat. Jadi sudah terdata jumlah panti asuhan yang akan diberikan sumbangan itu mana saja, dan sehingga masyarakat tidak semuanya harus terlihat di jalan kan. Betul. Jadi kalau misalnya 1.000 masyarakat berpikir, wah hari ini bakal rame di jalan nih. Ternyata tidak semuanya seperti itu, sahabat Kom. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang juga telah terdata oleh mereka untuk diberikan bantuan. Dan sekali lagi gerakan 1.000 Bok ini hanyalah sebuah nama mereka dalam melakukan upaya menyemarakan bulan Ramadan pada tahun ini. Tapi di sisi lain ada hal-hal lain yang mereka juga upayakan dapat diberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan bantuan-bantuan lainnya. Hal ini tentu sangat menarik untuk kita dukung bersama gerakan dari The Power of Gotong Royong ini. Nah, selain pembentukan panitia, kemudian berupaya menghubungi UMKM untuk memberikan bantuan mereka, upaya-upaya lainnya, saya dulu pernah seperti kalian juga. Cuma dulu kan zaman-zaman itu kan komunikasi sulit. Betul. Jadi yang kami lakukan itu ada istilahnya jemputan ke rumah-rumah. Oh ya, ada Mas. Jemputan ke rumah-rumah. Jadi kami akan melakukan ini. Silakan Bapak Ibu yang mau membantu. Dan itu lebih cepat pada saat itu. Berbeda zaman sekarang. Kalau kalian ini bagaimana di dalam upaya mempercepat agar target 1.000 Bok, kemudian donasinya tercapai ya. Ya, kalau untuk tahun ini sebenarnya kurang lebih aja sebenarnya sama tahun-tahun kemarin. Ya selain open donasi, kita juga insya Allah bakal sebar-sebar proposal kegiatan ini ke perusahaan-perusahaan. Ya harapannya kalau misalnya kita bisa masuk ke pemerintahan juga alhamdulillah. Pokoknya kita harus jeli-jeli lah lihat sumber dana yang bisa bantu kita. Nah sejauh ini alhamdulillah dari tahun-tahun kemarin dari corporate perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang ini banyak membantu juga. Nah harapannya karena mungkin kita tahun lalu vakum, tahun ini semoga masih ada jalannya. Amin. Dengan niat baik kami insya Allah semoga dimudahkan juga Mas. Amin. Gitu. Dan tambahan lagi, perihal tadi yang Masnya bilang, apakah kita bakal ada jemput istilahnya itu Jemput ke rumah-rumah gitu. Jemputan. Saya beli jemputan. Jemput bola. Jemput bola. Ya, kami pasti membuka itu, Mas. Jadi kalau teman-teman atau orang-orang yang mau misalnya, Mas ini saya ada bantuan ini, tolong dong diambil. Ya, kami insya Allah bakal ngambil. Karena kita bakal nampung semua yang orang pengen ngasih kami. Kita kan adalah salah satu sebenarnya kita ini salah satu penyambung tangan dari teman-teman yang kurang membutuhkan. Iya. Jadi seperti itu. Kalau memang ada yang menyumbang baju nih, ya sudah kita ambil. Iya. Kita kan nggak tahu kan ada orang yang benar-benar butuh baju kan. Jadi ya kita selagi itu sumbangannya mereka ikhlas, ya kita ambil untuk melukat lagi. Jadi seperti itu sih. Ada yang bisa dicontoh juga tuh di Bontang ini, saya nggak perlu sebutkan organisasinya, tapi mereka tuh setiap bulan Ramadan itu ngebagiin amplop. Jadi di amplop itu udah didata tuh, yang kegiatannya apa, kemudian jenis sumbangannya apa gitu, dia isi formulirnya, pada tanggal tertentu mereka ambil lagi. Jadi
menurut saya sih mereka sukses gitu. ada itu ada di Bontang Berjalan. Nah, Mas Uus dan Mas Korip, nih sayang sekali nih waktu udah kosong tuh di depan kita. Banyak yang harus kita perbincangkan tapi waktu yang membatasi. Moga-moga di saat nanti kalian berjalan, di tengah-tengah perjalanan kita bisa ketemu lagi. Kalian bisa sampaikan mungkin donasi yang sudah terkumpul dan sudah diserahkan kemana saja. Berkenan ya kira-kira. Siap. Ya. Iya. Nanti ini sih Mas untuk update kegiatan kami, mungkin teman-teman bisa ngelihat di Instagram kami @thepowerofgotong-royong. The Power of Semua Gotong nanti kegiatan-kegiatan update semua termasuk update donasi yang nantinya bakalan kita terima, semua nanti kita update di Instagram kami. Iya. Jangan lupa @thepowerofgotong-royong. @thepower of the Gotong Iya. Royong. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya banyak yang perlu saya ketahui, banyak yang perlu disampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Lain waktu kita sambung lagi perbincangan kita. Siap. Sobatkom, demikian Oserba edisi hari ini. Nantikan kami pada edisi berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kami di channel YouTube Radio Praja TV. Sampai jumpa. Dadah. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.